Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Who are you? Siap, bahasa Inggris, Pak. Oke, bersama kami sudah hadir Kanda Zulfata. Etikanya anak yang manggil itu Kanda. Iya, Ya, biasa itu kan. biasa. Oke, Bang. Ini ya mungkin Abang udah tahu ini channel baru kami dari Hababa Bali ya. Jadi ada segmen baru yang kami buat, yaitu segmen laporan bulanan. Iya. Emang sengaja saya berembuk sama kawan-kawan ini siapa yang cocok ya ini untuk segmen ini. Kita cari yang agak ini sedikit, yang sering kritik-kritik, yang sering ceplas-ceplos. Kalau bahasa Aceh itu menyek-nyek. Ya. Atau ada istilah tuh telele ya, telele. Jadi ini Bang, dari tanggal 1 kemarin itu sampai dengan tanggal 30 bulan ini kan banyak kali tuh isu-isu tuh. Berita-berita yang viral maupun di tingkat daerah Aceh ataupun di tingkat nasional. Nah, kita meminta Abang sebenarnya ya kita bermain semacam permainan, tapi ini permainan yang ada nalar dan akal sehatnya gitu. Iya. Ya. Nah, nanti kami akan tampilkan isu-isu, kami sudah pilih. Terus apa komentar Abang? Ya terserah aja. Kalau Abang mau komen, kalau enggak gitu. Iya. Nah, mungkin untuk menghemat waktu bisa langsung kita mulai nih Bang. Oke, boleh. Nah, itu di Aceh Bang, ada rektor Universitas Syah Kuala yang katanya 30 mahasiswa baru positif narkoba tiap tahun. Kebanyakan ganja. Apa nih tanggapan Abang? Ya, itu kan harus jadi evaluasi bagi perguruan tinggi. Apa solusi yang ditawarkan oleh perguruan tinggi terkait hal itu? Kalau itu sudah 9 tahun, sama artinya perguruan tinggi juga merawat itu sebetulnya. Oke. Jadi perguruan tinggi harus berkaca melihat itu. Jangan asik menyampaikan masalah tapi minim solusi. Kalau saya sebut itu perguruan tinggi jangan jangan nafsu besar tenaga kurang dalam persoalan itu. Oke, jangan nafsu besar tenaga kurang. Iya, Oke, gitu. nomor 2. KONI dapat dana hibah 52 miliar dari pemerintah Aceh. Itu bagus, itu menarik. Karena kan pemerintah Aceh suka bagi dana hibah gitu kan. Oke. Jadi bagi dana hibah, jadi peran KONI itu prestasinya sejauh mana sudah. Dan itu menandakan bahwa pemerintah Aceh itu memang baik, dermawan, suka bagi-bagi dana hibah, walaupun nggak tahu dana hibah itu mau kemana gitu. Oke. Ini yang terbaru nih, ini mungkin tingkat nasional nih. Ada Kiai Haji Said Akil. Ya. Yang katanya jabatan agama harus NU semua yang pegang. Kalau tidak salah semua nanti. Nah, itu menandakan beliau itu sedang bukan ber-NU, tapi ber-NU-NU-an. Gitu. Nah, ber-NU-NU-an. Iya, seperti itu memang kan. Jadi nggak perlu dipertajam lagi itu. Itu menandakan bahwa dirinya memang NU-NU-an. Gitu. Oh gitu. Ya. Oke. Terus ada lagi nih, buntut panjang Kemenak yang menyebutkan Kemenak hadiah untuk NU. Apa? Ya, itu prestasi Kemenak secara jujur dia sampaikan bahwa kualitas argumentasinya seperti itu. Jadi itu produk dari kepemimpinan Pak Jokowi yang memilih menteri seperti itu. Bagus itu. Begitu ya. Bagus karena telah membangun daya nalar publik. Wah, ya begitulah kualitas menteri agama kita gitu. Ada yang lebih bagus seperti itu argumennya. Kenapa tidak misalnya NU itu hanya untuk untuk anak SD saja begitu. Untuk anak SD untuk saja. Anak SD saja begitu. Hadiah negara untuk anak SD. Jadi seperti itu lebih jor-joran kan. Teringat kita dengan Gus Dur. DPR itu seperti taman kanak-kanak gitu kan. Oh, sehingga dia mengupayakan untuk DPR itu bubar katanya kan. Mana tahu seperti kan? Itu ya. Mana tahu ini bagian Menteri Agama seperti itu bagian dari untuk membubarkan Menteri Agama mungkin. Kementerian Agama mungkin kan. Luar biasa kan tadi ya. Terus ada lagi nih Bang, ini baru terjadi di Aceh. Geger, anjing Canon mati di Aceh berujung permintaan maaf oleh si pemilik. Nah, pada akhirnya si pemilik minta maaf. Tanggapan Bang? Nah, itu sah-sah saja sebetulnya, tapi itu dilihat dari sejauh mana orang mau menarik manfaat dari itu. Artinya kita mengambil jalan tengah bahwa peri kebinatangan itu juga perlu diperhatikan. Ya. Apalagi peri kemanusiaan. Ini terbalik.
peri kebinatangan justru lebih menarik daya tarik masyarakat atau netizen, tapi peri kemanusiaan itu nggak perlu diperhatikan. Jadi seolah-olah binatang itu lebih berharga daripada manusia begitu. Dan itulah potret kita para mengelola isu-isu di negeri ini begitu kan. Si anjing ini lebih martabatnya lebih tinggi daripada manusia gitu ya. Secara tidak langsung seperti itu. Ketika ini heboh di dunia maya gitu. Ya. Terus ada lagi nih di PD bang, terlilit utang pada rentenir, nelayan di PD akhiri hidup. Tanggapan abang seperti apa itu? Nah, lagi-lagi kita tanya sejauh mana negara mampu menjamin kondisi rakyatnya yang sedemikian. Dan itu bukan yang pertama kali, itu kesekian kalinya. Dan itu catatan bagi pemangku kekuasaan, pemangku pemerintah, bagaimana menyikapi hal itu sehingga tidak terulangi lagi. Ini rakyat bunuh diri itu bukan karena faktor personal, tapi ada faktor lingkungan, faktor penyelenggaraan pemerintah begitu. Itu duka juga bagi pemerintah. Kapolda Aceh, konsumsi narkoba sama seperti makan babi. Ya betul itu. Tapi bagaimana kalau Kapolda seharusnya mempertanyakan apa hukumnya mengkonsumsi dana korupsi gitu. Oke. Ya, jadi ada yang belum diusut kayak ya? Sama juga dana beasiswa anggota dewan misalnya, dana hibah OKP Ormas, itu juga harus Kapolda juga harus menyikapi itu sebetulnya. Berarti kalau kita makan dana korupsi sama seperti kita makan haram juga, babi juga mungkin ya. Mana tahu di era neonormal ini memakan dana korupsi itu sudah jadi kebudayaan bagi Indonesia, mana tahu kan? Saya juga nggak paham tentang itu. Biar publik yang menilai. Kualitas keharamannya agak menurun gitu ya. Ya, kalau saya tulis itu kondisi sedemikian, mungkin kita kalau Pak Jokowi bilang saya Indonesia, saya Pancasila, maka kalau saya ganti itu, kalau melihat potret hari ini, kalau saya Indonesia, saya korupsi. Mana tahu akan seperti itu nanti. Terus ada lagi nih, umat Katolik dukung hukum syariat Islam di Aceh. Itu bagus sekali, dan yang kita lihat justru lebih semangat dan tertib mengikuti syariat Islam justru umat non Islam. Ya. Jadi kita itu bertanya kepada umat Muslim sendiri, sejauh mana kita komitmen penerapan syariat Islam itu. Justru kita bertanya kepada diri sendiri ya. Iya. Terus ini, Mega awalnya heran ditunjuk Jokowi jadi Dewan Pengarah BRIN. Kok saya lagi? Ya, memang seperti itu. Kita kalau melihat sosok Ibu Megawati itu harus banyak bertanya. Diawali dengan kok Bu Mega lagi, kok Bu Mega lagi. Dari Solo kok Bu Mega lagi. Dari Solo pindah ke calon presiden kok Bu Mega lagi. Terus 2024 kok Bu Mega lagi kan. Mana tahu ke depan kok Bu Mega lagi itu kan. Kalau lihat koalisi gendut di DPR kok Bu Mega lagi. Bagus itu. Jadi kalimat kalimat Bu Mega itu menarik untuk dipertanyakan bagi seluruh daerah begitu. Jadi inspiratif sekali kalimat kok saya lagi begitu. Kok saya lagi ya. Kok Ibu Mega lagi gitu ya. Ini ada lagi nih, Brigadir NP ya. NP siapa nih namanya NP ya? Ini kita ambil dari sumber berita singkat pula namanya nih. Ini salah satu oknum polisi yang smackdown mahasiswa. Nah, ternyata dia itu polisi yang berprestasi. Iya. Nah, tanggapan abang seperti berprestasi memang setelah meng-smackdown mahasiswa, kemudian minta maaf. Itu prestasi bagi potret pengamanan di Indonesia begitu. Sehingga prestasinya muncul untuk mengingatkan kembali bahwa pihak keamanan itu jangan bersikap di luar tindakan peri kemanusiaan. Prestasi telah mengingatkan untuk kondisi pengamanan Indonesia. PDIP, Republik Indonesia berhasil raih Thomas Cup, tak lepas dari Jokowi yang beri energi positif. Nah, begitu sudah menang, nih apa tanggapan abang? Ya, itu prestasi kita akui. Kan lagi-lagi ada kejadian itu bendera kita dilarang berkibar kan? Ya. Prestasi menang olahraganya atau nasionalisme kita diinjak-injak dengan pengibaran bendera yang tidak diizinkan begitu. Itu kan jadi polemik juga. Gubernur Aceh minta Menkominfo blokir PUBG dan game judi online. Itu sebuah permintaan yang menarik, bagus dan kita apresiasi. Tapi juga jangan lupa minta kepada KPK bahwa cepat sidik selesaikan kasus-kasus korupsi di Aceh itu. Jangan hanya PUBG aja disorot kan, atau game online
chip domino itu kan. Oke. Jadi minta juga KPK untuk serius tangani korupsi di Aceh gitu. Untuk blokir kesempatan orang untuk melakukan korupsi itu ya, blokir Iya. jalur itu ya. Jika perlu gubernur surati KPK untuk selesaikan kasus apendik misalnya. Itu juga kita dorong begitu. Itu baru gubernur yang kuat namanya. Kalau enggak gubernur lari dari masalah pura-pura sakit gitu. Saya nggak tahu gubernur mana, apakah gubernur Aceh saya nggak tahu juga Oke, gitu. oke. Bupati Aceh Besar, pejabat harus siap dibully. Itu bagus. Kita apresiasi, itu harus menjadi teladan bagi seluruh bupati se-Aceh atau se-Indonesia bahwa pejabat itu cara mendidik dan mengingatnya harus dibully. Karena sudah menjadi tren sekarang membuli pejabat itu bagian dari pendidikan demokrasi. Ya, tapi setelah kita bully dilaporkan juga. Berarti pemerintah siap dibully dan siap melaporkan itu. Ya, itu konsekuensi untuk Indonesia hari ini. Jika tidak mengantisipasi itu, Undang-Undang UTE sudah direvisi kan, Ya. tapi masih dibiarkan gitu saja. Oke. Ini ada yang menarik lagi nih. Anggota DPRA tak jadi laporkan Chandra Kusuma karena sudah minta maaf. Ya biasa itu, persoalan minta maaf itu kan menjadi hanya pintu di permukaan. Kita nggak tahu transaksinya di belakangnya bagaimana kan begitu. Nah, ini yang kasus yang doakan Aceh kena tsunami. Lalu dilaporkan sama salah satu anggota DPRA Asnawi itu ya. Terus ya dia sudah memaafkan karena sudah minta maaf juga si Chandra itu. Ya itu tidak jadi problem terlalu besar kan. Ya orang sudah minta maaf, kemudian kita masih memberi ruang, menciptakan ruang bahwa orang yang lain akan melakukan yang sama lagi. Itu artinya kalau tingkat DPR ngomen itu kayak kurang kerjaan lah. Ada lembaga yang lain mengurus itu gitu. Oke. Begitu. Misalnya DPR mengurus bagaimana PBA 2022 itu cepat ketok palu sehingga uang di Aceh itu cepat beredar. Oke. Di DPR jangan urus-urus yang lain lah, fokus saja urus rakyat secara universal begitu. Sekelas DPR gitu ya. Setelah DPR komentar yang begitu. Oke. Memang Ini nggak ada kerjaan DPR Aceh begitu. Oke. Ini ada survei SMRC 68,5%. Publik puas terhadap kinerja Jokowi Ma'ruf. Puas ya, puas. Puas. Itu kepuasan itu nggak bisa kita ukur. Nggak bisa Mana tahu. tahu yang menjawab itu buzzer, mana tahu kan. Oke. Jadi itu hak mereka, hak dalam berdemokrasi mengatakan puas atau tidak puas. Kita pun puas mengkritik Pak Jokowi misalnya. Oke. Jadi Berapa persen? kepuasan itu tidak bisa kita ukur. Oke, berapa persen Anda puas mengkritik Pak Jokowi? Oh masih puasnya 1,5%. Oke. Karena masih ada undang-undang ITE yang berusaha menjebak begitu kan. Oke. Yang terbaru lagi nih, sebanyak 19 pejabat di Provinsi Aceh telah diperiksa KPK. Ya, mungkin KPK bukan memeriksa, tapi Jadi? KPK bersilaturahmi dengan pejabat Aceh. Jadi nggak memeriksa, mungkin begitu. Kita kan nggak tahu, kita kan hamba laeh begitu kan, nggak tahu apa-apa gitu. Jadi nonton saja permainan KPK dengan DPR. Kalau KPK serius, kita tunggu berapa orang yang jadi tersangka atau ini hanya pura-pura saja. Tapi pada kasus ini ada beberapa pihak yang mengatakan KPK harus dapat tersangka ini. Memang harus. Kalau tidak kan ini membuktikan ya memang tidak ada korupsi gitu. Ya, itulah potret KPK kita hari ini. Nah, Kita nggak bisa berbuat banyak gitu. Mereka punya legalitas. Mana tahu orang yang ingin ditangkap, yang diselidiki ini telah lulus tes wawasan kebangsaan gitu. Jadi sudah lulus TWK. Jadi orang penyidik yang gencar menangkap koruptor itu nggak lulus TWK. Mungkin ke situ arahnya. oke. Ini ada satu lagi nih. Bubarkan HMI. Siapa yang tulis ini? Ini Anda sendiri nih. Itu saya tulis untuk menampakkan kepada publik Nah, bagaimana ketika orang membaca itu dia akan mendapat dua pilihan melalui respon itu. Yang pertama, di mana apa beda HMI dengan HMI-HMI-an. oke. Jadi ber-HMI itu ada dua dia. Ada sedang ber-HMI, ada sedang ber-HMI-HMI-an. Yang mana dibubarkan? Itu setelah publik yang membaca. Oke. Terus ada lagi nih. BEM SI. Jokowi bukan memajukan tapi memundurkan Indonesia. Itu betul itu. Kalau saya lihat betul karena dilihat dari tren berdemokrasi kita. Oke. Jadi yang kebebasan berekspresi, kemudian tata pengelolaan sumber daya alam itu kan menurun begitu. Terus ada lagi mahasiswi Katolik, Kristen, dan Buddha akui nyaman tinggal di Aceh. Simak. Oke. Ya. Oke, itu betul memang. Itu kan cerminan bagi Kementerian Agama melalui penelitian setara institut itu Banda Aceh intolerannya rendah begitu kan. Jadi tinggi. Jadi itu menandakan bahwa
ada masalah dengan metodologi Kementerian Agama ketika mengatakan Aceh itu daerah yang intoleran. Garis keras malahan ya. Nah, garis keras gitu. Dan itu maklumlah metodologi di kementerian di Indonesia itu kan unik gitu. Oke. Mana tahu orderannya sudah jadi, kemudian disambut dengan metodologi. Padahal kinerja metodologinya tidak sesuai dengan realitas begitu. Oke. Terus yang kemarin nih ada sampah pemuda. Apa itu maksud yang Anda tulis ini? Sampah pemuda. Baik, itu kan bagian dari bertolak belakang dari Sumpah Pemuda. Jadi Sampah Pemuda itu menandakan ada gerakan-gerakan pemuda yang terus mencari slot di bawah kekuatan-kekuatan politik oligarki, kekuatan politik feodalis. Misalnya kalau Sumpah Pemuda itu menjunjung tinggi bahasa Indonesia, maka Sampah Pemuda menjunjung tinggi bahasa pencitraan 5 tahunan misalnya. Jadi pemuda melihat slot 5 tahunan itu bukan untuk betul-betul memperjuangkan kedaulatan bangsa. Oke. Emang menarik kalau mengkritik sesuatu isu itu bareng Kanda Zufata gitu ya. Cepat, tajam. Agapolisme. Itu pahamnya ya. Iya. Apa itu agapolisme? Sebuah mazhab berpikir untuk publik di mana ada kemasan bagaimana politik dan agama itu tidak bisa dipisahkan dalam melihat segala sesuatu dalam kegiatan bernegara begitu. Jadi hanya sebuah konsep berpikir atau mazhab berpikir ketika ingin melihat dimensi-dimensi yang keterkaitan dengan agama dan politik bahwa tidak bisa dipisahkan dalam keadaan apapun, terutama dalam pembentukan kebijakan, politik elektoral dan dinamika berorganisasi begitu. Oke. Itu dia. Nah, untuk segmen bulanan ini simple sebenarnya. Kita sudah selesai, ya. Karena ada orang yang bilang itu susah buat konten, Bang. Ya. Nih, kita nggak susah nih. Ini santai-santai Yang penting gerak aja dulu. Masalah nanti orang bilang, oh, konten kalian tuh apa nih, nggak berkualitas. Nah, justru kalau kita sudah berbuat, orang tuh banyak yang beri masukan. Tapi kita jangan baper kalau ada yang mengkritik gitu ya. Dan nggak perlu melaporkan juga lah. Ya, gitu. tapi terbalik sekarang. Banyak pejabat yang baper. Oh, gitu. Kemudian organisasi plat merah kepemudaan baper, dikritik misalnya. Sehingga lahirlah Pat Gampung misalnya kan. Oh, itu ya. Ini baju Pat Gampung itu. Oh, itu untuk mengkritik. Ini juga? Tidak, Pat Gampung ini semangat membangun bangsa itu dari Gampung gitu. Oke, ya. Tapi hanya yang baper-baper larinya ke yang lain gitu kan. Ya. Yang baper ya, oke. Nah, untuk segmen laporan bulanan ini sudah selesai. Sudah kita lihat beberapa isu belakang dan kita sudah membahasnya dengan Kanda Zufata gitu ya, Agapol. Jadi untuk bulan depan itu kan ada lagi isu-isu tuh, Bang. Ya, kita akan mencermati itu. Pasti ada isu-isu. Karena kalau nggak ada isu pun kami ini nggak tahu mau kerja apa. Ya, dan isu pun bukan isu murahan. Gitu. Ini bagian dari cerminan pers menyajikan untuk rakyat itu menikmati dan mencermati arah demokrasi bangsa ini begitu. Nah, yang palo lagi itu kalau ada media-media yang nggak ada isu, dia buat isu. Ya, biasa. Lalu dia buat, dia goreng sendiri. Itu dia makan sendiri. Media era new normal memang begitu. Oke. Kita terima yang mentah-mentahnya sajalah. Yeah. Nah, jangan lupa subscribe channel Saatnya Bicara.